Jadi waktu saya dicetak itu sudah di NU kan dulu sebelum dicetak. Saya bisa cerita kalau soal NU menyangkut bagaimana kakek-kakek saya, kakek-kakek buyut saya, terutama ada dua kakek buyut saya, Wahab Hasbullah, Jombang juga, Mbak Bisri Sansuri, Jombang juga. Dua-duanya adalah basis utamanya adalah pengajaran dan pendidikan agama atau pesantren. Malah kakek buyut saya Mbak Bisri itu diambil mantu oleh kakek buyut saya Mbak Wahab itu dikawinkan dengan adiknya. Berdua ini sama-sama kuliah belajar di Mekah, bersahabat di Mekah. Mungkin karena iki wong kok rodok pinter tak pek mantu cocok kira-kira gitu. Akhirnya dikawinkan dengan adiknya Mbah Wahab. Nah beliau-beliau ini ada pimpinan besar namanya Mbah Hasyim Asy'ari. Yang saya ingin ceritakan adalah bahwa perjuangan umat Islam salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu lebih muda dibanding Muhammadiyah. Muhammadiyah dilahirkan 1912, NU dilahirkan 1926. Nah, umat Islam jauh sebelum kemerdekaan itu sudah membangun dan merintis apa yang disebut dakwah Islamiyah, apa yang disebut sebagai pengajaran dan pendidikan, apa yang disebut sebagai pesantren, yang kemudian menjadi kekuatan yang bukan saja kekuatan basisnya keluarga, kekuatan yang basisnya komunitas atau masyarakat, kekuatan yang basisnya umat dan pendukungnya. Kalau bahasa sekarang itu follower, kira-kira gitu. MTA dan followernya, kira-kira begitu. NU dan followernya, Muhammadiyah dengan followernya. Itu kalau ngomong sama anak-anak sekarang itu nggak pakai bahasa follower, nggak paham-paham itu. Soalnya sehari-hari IG gitu-gitu. Nah, kemudian terbangunlah sebuah tradisi keagamaan sosial dan budaya. Lalu menjadi kekuatan umat, kekuatan masyarakat, yang akhirnya itu yang menjadi embrio pasukan perang mengusir penjajah. Bahkan ketika Indonesia memulai perlawanan terhadap penjajah, pun awalnya juga kolaborasi, terbangun keterpaksaan kolaborasi umat Islam, itu nyata-nyata kemudian terbangunlah sebuah tradisi keagamaan yang kuat. Nah, saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini tidak akan bisa merdeka tanpa kiprah umat Islam yang jumlahnya sangat besar di tanah air ini. Jadi bangsa ini merdeka karena ada ideologi, ada ajaran, ada dulu yang terkenal adalah resolusi jihad. Wajib hukumnya bagi umat Islam akil balik mengangkat senjata dan mengusir penjajah dalam radius 80 km. Jadi kalau 80 km jalan ke depan ketemu penjajah, kemudian kita tembak penjajah itu wajib. Tapi kalau mundur berarti haram. Itulah kira-kira contoh kontribusi umat Islam dalam memerdekakan bangsa. Makanya sejak ada ajaran-ajaran agama itu, lalu umat Islam bergerak, berani, berjuang, rela mati. Ada pasukan bambu runcing, pasukan yang berani untuk mengusir penjajah. Itulah kontribusi awal. Jadi patut dicatat, Bung Karno tidak mungkin memerdekakan bangsa ini sendiri tanpa ditopang oleh para ulama-ulama besar waktu itu yang memang menjadi penopang pasukan rakyat yang belum negara ini ada tentaranya. Itulah resolusi jihad, itulah titik awal. Nah, hadirin sekalian, yang saya kemukakan adalah dari pengajaran, pendidikan, keagamaan, pesantren, kajian, majelis, kita tidak pernah membayangkan akhirnya menjadi sebuah masyarakat bangsa. Sehingga insya Allah semua kekuatan dakwah Islamiyah itu adalah
pewaris dari seluruh ajaran-ajaran agama yang akhirnya menjadi kekuatan bangsa dan negara. Ini perlu disadari sehingga apa? Sehingga bangsa ini harus mengerti betul apa terapi dan cara kerja pembangunannya agar ajaran-ajaran menjadi kekuatan yang mempercepat dan mempermudah jalannya kesuksesan sebuah bangsa. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia adalah kekuatan yang akan mampu merubah bangsa ini menjadi lebih cepat maju atau tidak. Allahumma amin. Kalau kemarin saya haul di Alti, itu berkumpullah seluruh umat dari berbagai daerah. Adalah tradisi yang kuat dan kokoh itu, kemudian terbangunlah karakter, terbangunlah semangat hidup, terbangunlah optimisme. Itu adalah termasuk kontribusi